Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfrida, calon guru penggerak Angkatan 9 STN Kenari 08 DKI Jakarta. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan penuh tanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, dan 3. Menanyakan keyakinan. Di dalam stabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Dalam validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dalam menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Kasus pertama, murid saya kelas 2B yang bernama Pelika sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Mari kita tonton tayangannya. Silahkan duduk, Pelika. Ya, perhatikan tugas kita di rumah ada pagi hari, siang hari, dan sore hari. 3 hours later. Pelika, silahkan duduk sayang. Halo, Pelika. Pelika tahu nggak dipanggil Bu El kenapa? Tahu Bu, karena saya datangnya terlambat. Pelika tadi datang sekolah pukul berapa ya? Pukul 7. Pukul 7. Terus Pelika tahu dong kalau sekolah harusnya pukul berapa datangnya? Setengah 7. 7:30. Kalau Pelika datang pukul 7 sedangkan sekolah harusnya pukul 6:30, itu udah tepat waktu belum sayang? Belum. Nah, Pelika dengan itu ya, manusia itu semuanya pasti tidak luput dari kesalahan. Itu juga dengan dulu seperti kamu nih, kita telat juga. Nah, Bu El pernah telat juga kayak kamu, akhirnya telat masuk ke kelas dan pelajarannya juga cukup tertinggal. Iya nggak sayang? Iya. Nah, di sini Bu El tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita secara bersama-sama menyelesaikan masalah yang terlambat itu ya. Nah, mungkin Pelika punya alasan dong kenapa Pelika datang terlambat. Ayo, punya kenapa alasannya? Karena saya tidurnya kemalaman sambil nonton TV, jadinya bangunnya kesiangan. Oh ya, jadi gara-gara kamu tidurnya kemalaman, terus lama-lama nonton TV, dan akhirnya lupa waktu. Iya. Dan akhirnya kesiangan, ya kan? Nah, itu kan. Nah, kamu masih ingat gak sih kesepakatan plastik apa sih waktu itu?
yang telat itu? Apa yang harus usahakan Velika supaya datangnya tidak terlambat? Saya akan tidurnya lebih awal dan tidak menonton TV. Yakin tuh? Yakin? Yakin akan bisa seperti itu, saya? Iya. Oke, tos dulu. Nah, Velika mudah-mudahan ibu doain kamu ke depannya lebih disiplin lagi dan cita-cita Velika akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velika dan saya dari murid UL. Saya pas datangnya terlambat bukannya dimarahi, malah dimengarahkan lebih baik dan tidak terlambat lagi. Dan menurut saya Bu El itu gurunya bijak dan baik. Terima kasih Bu El. Bintang buat Bu El. Kasus kedua. Pada kasus kedua, murid saya kelas 2B yang bernama Padila membuang sampah sembarangan karena malas bergerak untuk buang sampah ke tempat sampah. Juga kamu katakan Padila, apaan tuh? Tambahnya mana, Teh? Itu di sini enggak? Oh, di sini ngapain kamu buang? Terus sama siapa, Teh? Pinter. Ini saya ngobrol sama Bu Eli. Sini. Kamu lagi baca apa sih, sayang? Baca Asia Tidak Mencuri. Sini. Padila tahu nggak, semua orang pasti punya kesalahan. Begitu juga dengan Bu El. Waktu kecil kayak kamu pernah melakukan itu. Nah, hal seperti itu jangan dilakukan, ya sayang ya. Nah, tapi di sini ibu tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita cari pemecahan masalahnya, mengatasi masalah yang tadi kamu lakukan, ya sayang ya. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu buang sampah sembarangan. Saya malas Bu, dan pasti jauh dan saya mager soalnya saya tadi lagi ngaca. Mager sampahnya terlalu Mager itu jauh apa sih, sekali. Neng? Mager itu apa sih? Sangat jauh. Mager itu apa sih? Malas gerak ya? Sangat jauh, Bu El. Gitu, mager. Males banget. Jadi mager gitu ya? Malas gerak ya? Walah, jadi gara-gara mager nih. Jadi kamu tidak mau membuang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan yang tadi kamu lakukan, baik apa tidak? Tidak baik kan? Nah, kamu tahu kan? Masih ingat kan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita? Harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, harus membuang sampah pada tempatnya. Berarti kan kamu tahu. Nah, setelah tahu itu harus membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana supaya kamu bisa melakukan perubahan supaya tidak membuang sampah sembarangan? Apa yang harus kamu lakukan? Saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan dan saya akan membuang sampah pada tempatnya. Yakin kamu? Yakin akan menjalankan kesepakatan kita nih? Yakin. Oke. Kalau memang kamu mau berubah, tidak mengulangi lagi buang sampah sembarangan, ibu doakan supaya kamu jadi anak yang disiplin dan tercapai cita-cita nanti. Oke? Oke? Terima kasih sayangnya. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, Mas? Oke? Jadi yang lebih baik. Oke. Nama saya Fadila, saya muridnya Bu El. Ketika saya membuang sampah sembarangan, Bu El tidak marah. Bu El mengarah saya lebih baik lagi. Bintang buat Bu El. Terima kasih Bu El. Kontekstual 1.4 Budaya Positif. Terima kasih banyak kepada murid-murid hebat Bu El, Padila, dan Velika. Salam guru penggerak, maju terus, pantang mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.